Baik, kita akan bahas topik diskusi berikutnya, yaitu pemberian nafkah suami PNS kepada mantan istrinya pasca perceraian. Di sini kita akan mengulas berbagai problem hukum, ya, khususnya terkait dengan ketentuan perundang-undangan khusus tentang PNS pria yang bercerai dengan istrinya, kemudian nafkahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu harus diberikan sebanyak sepertiga kepada mantan istrinya. Ya, silakan diulas dulu makalahnya, nanti kita diskusikan dalam sesi tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Haji Dr. Hamdani Wahyudurori dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di Maya untuk melanjutkan perkuliahan KPT Selekta, yang mana judul yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai pemberian nafkah suami PNS kepada mantan istrinya pasca perceraian. Sebelum masuk pada poin inti, minggu lalu sudah disampaikan Pak Aziz oleh Pak Abdul Aziz mengenai bagaimana nafkah istri pasca perceraian, lalu hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami pasca perceraian. Seperti diantaranya hak-hak istri itu dalam hukum Islam, di mana istri yang ditalak oleh suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah. Karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki lain. Begitu pula undang-undang mengatur mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti yang pertama hak-hak istri pasca perceraian dalam KHI, seperti pemberian mut'ah yang diatur dalam pasal 160 kompilasi hukum Islam dan pasal 158, di mana pemberian mut'ah tersebut dengan syarat si istri belum ditetapkan mahar bagi istri pada duhul, dan yang kedua perceraian itu atas kehendak suami. Dan lalu poin B, nafkah iddah, maskan dan kiswah, di mana istri pasca perceraian itu dalam undang-undang diatur bahwa istri tetap harus diberi nafkah sampai masa iddahnya habis. Begitu pula maskan, tempat tinggal, dan pakaian. Dan kemarin juga sudah dibahas mengenai hak atas mahar yang belum dibayar. Jika istri belum dipenuhi maharnya, maka mahar tersebut harus dipenuhi oleh si mantan suami. Lalu mengenai hak pemeliharaan anak. Dan selanjutnya hak-hak istri pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan 3 akibat putusnya perkawinan adalah sebagai berikut. Pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Lalu bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Dan yang ketiga, yang poin C, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan suatu kas istrinya. Dan selanjutnya seperti pembagian harta bersama sebelum di perkuliahan sebelumnya sudah ya, saya juga kebagian membahas sengketa harta bersama. Dan mengenai pemberian nafkah suami PNS kepada istri pasca perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Jadi bagi pegawai negeri sipil PNS, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau mantan istrinya dan anak diatur dalam pasal 8 PP nomor 10 tahun 1983. Yang mana dikatakan poin A, apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, si suami,
maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anak-anaknya. Lalu poin B, pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat A ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil, pria yang bersangkutan si suami, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Lalu poin C, apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS si suami, pria, kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya. Poin D, apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. Lalu poin E, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat D tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu. Lalu poin E, apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hilang. Ini slide-nya nggak ada lagi, Ipan? Ada Pak. Ini. Coba dilihat kan. Terus. Lanjut. Ya, lanjut. Poin F, apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai kawin lagi. Jadi ketika kawin lagi, bekas suami sudah terlepas dari kewajibannya memberikan setengah bagian dari gajinya. Dan saya ada mengambil 3 sampel. Ada dilanjut. Nah, di mana mantan suami berstatus PNS yang meminta cerai, tetapi dalam putusannya hakim tidak memerintahkan si suami untuk memberikan nafkah sampai mantan istrinya itu kawin lagi. Dalam artian hakim hanya memberikan ketentuan suami wajib memberikan nafkah itu sampai masa iddahnya habis. Di mana dapat kita temukan dalam putusan MA nomor 121 K/AG/2011, pemohon kasasi dahulu sebagai pemohon pria PNS atau suami telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon istrinya di muka persidangan Pengadilan Agama Malang karena alasan gangguan keharmonisan dalam rumah tangga. Terhadap pemohon tersebut, Pengadilan Agama Malang telah mengabulkan sebagian permohonan pihak PNS tersebut dan menghukumnya, salah satunya dengan membayar mantan istrinya itu berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp2.250.000. Di tingkat banding, putusan ini kemudian dikuatkan. Lalu contoh selanjutnya, dalam putusan Pengadilan Agama Serang nomor putusan 0131/PDTG/2012/PA kasus ini tentang pria yang berstatus PNS yang menggugat cerai istrinya di Pengadilan Agama. Dalam gugatan baliknya atau gugatan rekonvensi, si mantan istri minta kepada pengadilan untuk menghukum mantan suaminya agar memberikan nafkah 1/3 dari gaji yang diterimanya sampai mantan istri itu menikah lagi. Namun nyatanya hakim menolak permintaan ini dengan alasan bahwa ketentuan pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan PP nomor 45 tahun 1990 bukan menjadi kewenangan pengadilan karena dua peraturan pemerintah tersebut merupakan disiplin DPW, disiplin pegawai negeri sipil. Oleh karenanya mantan istri tentang pembagian 1/3 gaji dari suami harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi gugatannya tidak dapat diterima atau NOT. Dan hakim pun menghukum pria PNS itu untuk membayar salah satunya adalah nafkah iddah 3 bulan atau 100 hari kepada mantan istrinya. Berarti dua kasus ini si istri tidak mendapatkan haknya sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983. Dan yang terakhir ada juga punten Kak. Jadi ini pada contoh kasus ini hakim menghukum mantan suami yang berstatus PNS untuk memberikan setengah gaji kepada mantan istrinya. Dalam hal ini mereka tidak mempunyai anak berarti sampai mantan istri itu kawin lagi. Hakim pada tingkat banding menghukum tergugat konvensi mantan suami yang berstatus PNS untuk menyerahkan setengah gajinya kepada penggugat mantan istri setiap bulan sampai istrinya itu kawin lagi. Akan tetapi
Nyatanya, pada tingkat kasasi, Hakim Agung melalui putusan MA nomor 184 K/AG/2015 memperbaiki amar putusan hakim pada pengadilan tinggi, sehingga akhirnya diputus bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan istrinya itu hanyalah sampai masa idah. Jadi dari ketiga contoh tersebut, pada akhirnya si istri hanya mendapatkan nafkah itu sampai habisnya masa idah. Dan ada pendapat yang saya kutip, yaitu pendapat Muhammad Saifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Islam mengenai perceraian tentang isi pasal 8 nomor 10 tahun 1983 dan PP nomor 45 tahun 1990, yaitu pada dasarnya yang pertama, kewajiban yang ditentukan oleh pasal 8 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan nomor PP nomor 45 tahun 1990 merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap bekas istri dan anak-anak akibat perceraian yang dilakukan oleh suami yang berstatus sebagai PNS. Lalu jumlah gaji yang harus diberikan menurut pasal 8 dan nomor 10 tahun 1983 adalah proporsional. Jadi dalam artian gaji yang diberikan ketika ada anak 1/3 atau ketika tidak ada anak setengahnya itu ya secukupnya lah gitu, proporsional. Sehingga gaji pegawai negeri sipil yang ada dibagi habis untuk dirinya, istri dan anak-anaknya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 poin D tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, suami berzina, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik secara lahir maupun secara batin terhadap istri. Ketentuan tersebut juga tidak berlaku apabila suami meninggalkan istri selama 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana dijelaskan pada poin E. Dan poin D-nya, rasio hukum dari pasal 8 tadi, ini adalah terjadi perkawinan antara bekas istri dengan pria lain berakibat hukum putusnya kewajiban memberikan bagian dari gaji sebagai nafkah dari bekas suami yang berkedudukan PNS. Kewajiban nafkah tersebut dibebankan kepada pria lain, mantap pegat nama, yang telah menjadi suami baru dari bekas istri PNS tersebut. Dan terakhir kesimpulannya mengenai pemberian nafkah suami tersebut. Jadi kita merujuk pada PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana diubah oleh PP nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Pasal 8 ayat 1 tadi sebagaimana sudah dijelaskan, apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Dan pasal 8 ayat 2 nyatakan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istri, dan 1/3 untuk anak-anaknya. Lalu terakhir, pemberian nafkah suami yang berstatus PNS ini tidak terikat dengan putusan hakim setelah tadi 3 contoh kasus tadi. Jadi hakim itu berdalih bahwa PP peraturan pemerintah tidak ada kaitannya dengan pengadilan agama lah, kurang lebih seperti itu. Walaupun ketetapan pembagian gaji tersebut bertujuan untuk melindungi istri dari kesewenangan dan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan juga untuk menekan angka perceraian yang dilakukan oleh PNS. Pada praktiknya pun mengenai peraturan pembagian gaji untuk mantan istri bagi PNS tidaklah diterapkan di lingkungan peradilan agama. Mungkin sekian kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentu yang lebih jelas bisa dijelaskan oleh Pak Haji Dr. Ramdhani Sururi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, 2 pemakalah sudah ditampilkan dan saatnya kita mendiskusikan baik melalui pendekatan hukum maupun pendekatan filsafat hukum maupun pendekatan sosiologi hukum, ya,
hukum keluarga yang dimaksud. Silakan di antara saudara kalau ingin ada yang kasih komentar atau pendapat atau juga mengkritisi terhadap apa yang telah disampaikan oleh dua narasumber tersebut. Baiklah, jadi judul diskusi kita ini kan pemberian nafkah suami PNS dan batasan usia nikah. Oh, kebalik ya ini. Dua topik ini kan yang kita diskusikan. Nah, di undang-undang perkawinan, ya, undang-undang perkawinan itu undang-undang yang banyak memberikan apa namanya ya, di satu sisi bisa disebut bahwa undang-undang ini tidak harga mati ya, karena setiap peraturan atau juga setiap pasal yang memungkinkan tidak bisa dilaksanakan selalu ada pasal lain yang memberi jalan keluar. Termasuk diantaranya tentang batas usia nikah dalam perkawinan ya, atau dispen. Di Undang-Undang 16-19 sekarang usianya 19. Ya. Kemudian kalau tidak 19, maka dia boleh mengajukan melalui pintu dispen. Ya, yaitu menggunakan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 2019 ya, 2019. Nah, dalam prakteknya permohonan dispensasi kawin ini tadi latar belakangnya sudah dijelaskan ya. Saya tidak akan mengulas tentang soal umur ya. Soal umur, karena di undang-undang di kita itu soal umur ini tadi sudah dijelaskan dalam makalah atau dalam tayangan itu beda-beda kan, ada 15, ada 17, ada 18, ada 19 ya. Nah, itu kan undang-undang kita itu beda, tapi khusus tentang perkawinan itu ada di usia 19. Nah, kalau kita melihat secara empiris ya, secara empiris apa yang terjadi dalam usia perkawinan ini, mestinya kan perkawinan itu ya kalau dilihat dari segi umur ya, mestinya tidak lebih jauh dengan ke-19. Kan anak-anak sekarang masa haidnya itu secara biologis ya, itu lebih maju kan. Lebih maju apa lebih mundur itu? Ya. Ada yang usia SD kelas 5 sudah haid ya. Kalau dari segi itu, kalau dari segi apa? Perkembangan biologis kan mereka lebih cepat sebetulnya kan. Lebih cepat untuk dewasa sebetulnya. Lebih cepat untuk dewasa. Nah, tapi kan dalam kenyataannya undang-undang tidak hanya melihat aspek kedewasaan, ya, tidak hanya aspek kedewasaan, tapi juga melihat aspek lain, ya, yaitu aspek mental, ya, karena ternyata di usia-usia secara biologis dia sudah dewasa, sudah matang sebetulnya, ya, sudah siap bereproduksi sebetulnya kan di usia kalau sudah haid berarti siap bereproduksi kan. Nah, tetapi fakta di lapangan justru di usia-usia seperti itu rentan pada saat dia hamil misalnya ya. Nah, jadi kalau dari aspek biologis mereka sebetulnya sudah cukup. Laki-laki juga mungkin di bawah 15 sudah ada yang secara biologis ya, dia sudah mimpi. Ya. Nah, tapi untuk soal kawin kan tidak hanya aspek biologis, tapi juga ada aspek psikologis yang perlu diperhatikan. Nah, inilah kemudian mengapa peraturan Mahkamah Agung 1/19 ini ya, itu mengatur tentang bagaimana sebetulnya diperlukan adanya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Ya. Nah, kenapa permohonan mengadili dispensasi kawin ini diperlukan? Ya, karena dalam prakteknya selama ini ya ada ketidakadilan dalam proses beracara. Misalnya, apakah pada saat mereka diajukan ke pengadilan anak itu disertakan atau tidak? Atau juga apakah hakim mendengar pertimbangan anak atau tidak? Apakah juga
keinginan menikah ini murni keinginan orang tua atau keinginan anak. Nah, itu prakteknya kan beda-beda. Nah, sehingga perma ini lahir. Nah, kenapa perma ini lahir? Itu berdasarkan hasil kajian. Siapa yang mengkajinya? Lembaga-lembaga non-pemerintah ya, NGO, Non-Government Organization. Ya, diantaranya IPJ dan teman-teman mitra-mitranya dan termasuk mitra-mitranya. Ya. Jadi OMS lah, Organisasi Masyarakat Sipil, dan IPJ pertama-tama mengembangkan 2 instrumen survei untuk menganalisis jenis putusan, yaitu putusan dispen, ya, putusan dispen. Nah, setelah diteliti, lebih dari 160 putusan dispensasi kawin itu, lebih dari 200 putusan perceraian itu dianalisis, ya, dianalisis. Kemudian dikaji dan ada beberapa temuan dari hasil kajian itu. Pertama, lebih dari 95% perkawinan anak perempuan, berarti yang di bawah umur itu, yang di bawah 16 ya awal mulanya, terjadi tanpa mengajukan permohonan dispen sesuai persyaratan dalam hukum Indonesia. Jadi mungkin mereka kawinnya kawin siri. Ya, kawin siri. Ya. Bahkan menurut data UNICEF 2018, itu ada 190.000 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 16 tahun. Nah, mahasiswa S2 hukum juga nggak tahu, saya juga belum tahu benar nggak di data UNICEF ini. Dia memprovokasi betapa ada 190.000 anak perempuan di Indonesia yang menikah di bawah 16 tahun. Ya. Kemudian dari hasil penelitian analisis putusan ditemukan begini soal dispensasi itu. 35% permohonan yang diajukan oleh orang tua adalah untuk anak perempuan. Ya, untuk anak perempuan, dan 65% untuk anak laki-laki. Jadi komposisinya lebih banyak anak laki-laki yang diajukan oleh pemohon orang tua. Ya. Di tahun 2018 misalnya kita juga bisa melihat bahwa Pengadilan Agama itu menerima perkara 13.800 sekian permohonan dispen. Ya. Dan sekitar 5.000 permohonan dispen itu yang dimohonkan ke pengadilan untuk anak perempuan, ya, itu merepresentasikan hanya 3% dari angka perkiraan jumlah anak perempuan yang di bawah umur 16 tahun yang menikah di tahun 2018. Nah, kemudian dari sekitar 500.000 putusan-putusan yang dianalisis, khususnya terkait dengan perceraian akibat dari perkawinan di bawah umur, ya, 1 dari 4 istri, ya, itu atau sebanyak 25,4% menikah ketika anak-anak. Ya, jadi 24% dari 500.000 putusan pengadilan itu jumlahnya 24% menikah ketika anak. Banyak berarti ini. Ya, namun hanya 1 dari 50, yaitu 2%, suami yang menikah ketika anak-anak. Jadi istri lebih banyak menikah pada saat anak-anak, dan itu dampak kesehatan dan lain-lainnya jelas sangat tinggi, beresiko tinggi. Kemudian angka 24% perempuan yang bercerai seperti tadi yang menikah ketika anak-anak itu mengindikasikan bahwa perceraian yang tinggi bagi perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun. Ya. Nah, itu problemnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, 99%, ini yang tadi Anda tanyakan mungkin. Permohonan dispen yang diajukan ke Pengadilan Agama itu amarnya kabul. Ya. Jadi dikabulkan tuh. Diiyahkan oleh pengadilan. Makanya banyak dituding Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang melegalkan perkawinan apa? Anak. Karena dikabulkan. Tapi bukan berarti tidak ada perkawinan yang ditolak ya, ada. Tapi komposisinya tidak banyak. Ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, 1 dari 2 anak itu tidak pernah didengar di pengadilan untuk ditanya. Ya. Jadi anak hanya merupakan pihak yang paling terkena dampak dispen. Jadi mungkin juga dia melakukan, tapi juga dia korban sekaligus. Ya.
Nah, hanya 55% putusan yang secara jelas mencantumkan informasi anak yang diajukan dispen dihadirkan ke persidangan. Selebihnya nggak dicantumkan tuh, nggak ada informasinya apakah anak itu dikabulkan, didengar di pengadilan, apa benar keinginan itu untuk untuk ke pengadilan, nah itu nggak akan didengar. Ya. Nah, dari putusan-putusan yang dilakukan kajian, kenapa perma itu lahir, ya perlunya ada menertibkan pemeriksaan dispensasi kawin, itu karena dari perkara dari putusan-putusan yang diteliti, 14, rata-rata ya, rata-rata usia perempuan menikah itu di usia 14 tahun. Dahsyat nggak tuh? 14 tahun. Yang laki-lakinya itu adalah 16 tahun, 16,5 tahun. Ya. Nah, jadi kalau dibuat rata-rata, perbedaan usia dalam perkara dispen, ya, yaitu untuk 8 dari 10 anak laki-laki, ya, itu mengajukan dispensasi kawin. Sementara calon istri mereka itu usianya di antara 16-19 tahun. Tapi hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya berusia seumuran mereka. Nah, dari 10 perkara dispen yang diajukan, 7 diantaranya yang dikabulkan, anak perempuan tidak hamil. Ya. Tetapi sebanyak 31% itu anak perempuannya hamil. Ya. 16% anak sudah melakukan hubungan seksual, kemudian 4% mereka berisiko berada dalam hubungan seksual, 25% kedua, ya tadi 31% ya, 31% itu hamil, 25% yang berikutnya anak saling mencintai, nggak hamil berarti, 21% anak berisiko melanggar nilai agama, 8% anak berisiko melanggar nilai susila. Jadi komposisinya memang 31% mereka hamil duluan. Ya. Dan 16% mereka sudah melakukan hubungan seks tapi tidak hamil. Ini kan faktanya. Jadi memang harus diatur problem dispensasi kawin ini di dalam beracara. Nah, tentu saja kalau kita bicara aspek hukumnya, aspek hukum memberikan kepastian, kemaslahatan kan. Sekalipun sudah sering saya sampaikan bahwa dilema mengabulkan permohonan dispen itu antara mereka yang hamil yang perlu ditolak atau tidak, itu dilematis ya. Saya nggak akan ulas itu. Terakhir, yang terkait dengan pemberian nafkah suami ke PNS kepada mantan istrinya, ya memang PP 10 kemudian PP 45 itu ya justru tadi karena PNS itu adalah abdi negara, dia harus memberi contoh. Karena dia abdi negara harus memberi contoh, maka sekecil apapun urusan rumah tangganya, karena dia tugasnya melayani masyarakat, itu harus diperketat. Ya, makanya kalau bercerai pun ketat itu. Ya, jadi dipersulit, seolah-olah lebih dipersulit. Itu dalam rangka tadi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih maksimal ya. Karena kalau keluarganya tidak sehat, berarti pelayanannya nggak bagus. Nah, oleh karena itu dibuatlah sedemikian rupa aturan-aturan itu. Nah, silakan dua problem ini silakan Anda kaji. Apakah layak nggak untuk dia jadikan, berminat nggak maksudnya? Apakah berminat Anda mengajukannya lebih lanjut ke ke tesis misalnya ya, di problem-problem hukum ini. Ya, khususnya tentang bagaimana sebetulnya bunyi undang-undang PP itu dengan ketentuan-ketentuan yang lain ya. Tadi Anda tanyakan gimana dengan idah itu? Kan idah 3 bulan. Ini kenapa harus sampai dia menunggu kawin? Kan gitu. Nah, tentu saja sekali lagi tadi juga sudah disinggung, tergantung nanti fakta hukumnya dalam persidangan kalau diajukan ke pengadilan ya. Fakta hukumnya dalam persidangan. Apakah misalnya perceraian itu kalau yang mengajukannya adalah pemohonnya suami, dan ditemukan juga fakta bahwa istrinya nusyuz atau tidak, itu juga jadi pertimbangan hakim. Ya, untuk tidak mengabulkan sepertiga dari nafkahnya. Ya, sepertiga dari nafkahnya. Nah,
dalam prakteknya kan tadi sudah disebut kontra legem. Jadi hakim banyak mengabaikan bunyi pasal-pasal yang ada dalam 2 PP itu, ya. Karena mungkin lebih melihat aspek kemaslahatan, ya. Jadi jangan takut nih para calon PNS, ya, atau yang sudah PNS. Karena nanti dalam faktanya dilihat juga fakta-fakta hukum apa yang terjadi di pengadilan. Ya, jadi tidak serta-merta kalau bercerai maka sepertiga gajinya itu untuk mantan istrinya. Kumaha untuk kawin-kawin, karena tadi pertanyaannya kan gitu. Sementara dia sudah punya istri lain, berarti bebannya nambah, ya. Dan secara hukum juga tidak ada hubungan hukum. Nah, itu kan bisa dikaji lah ya. Menarik lah, silakan dikaji. Sebetulnya apakah PP 10 dan PP 45 ini contoh dari peraturan yang nggak dipakai gitu, karena nggak relevan dalam fakta-fakta hukum antara suami dan istri atau tidak. Itu saja barangkali ya ulasannya untuk topik 2 makalah ini. Dan kalau Anda meminati itu ya silakan dilanjutkan, apakah dalam bentuk artikel misalnya atau juga dalam bentuk lain, ya, dalam bentuk tesis misalnya, untuk dikembangkan lebih jauh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri ya perjumpaan kita pada pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Mati lu 5. Absen gimana?